Kami minta otoritasmu ya Tuhan, dan kami boleh dapat memuji dan membesarkan nama-Mu saja ya Tuhan di depan. Mari kita satu dalam pujian ini. Syaraba-yaraba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat rahmat. Kami naikkan ucapan syukur Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik, Kau Bapa yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih buat rahmat-Mu, Yesus baik. terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau sangat baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama kita naikkan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bersama ucapkan syukur pada buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Biarlah lagu ini menjadi rema bagi setiap kami di tempat ini. Mari kita nyanyikan bersama. Bapa, naikkan pujian ini. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Yesus. Ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kasih selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau lebih dalam lagi Tuhan di dalam Kau Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Kau Tuhan. Kami semua di tempat ini Tuhan siap memuji nama-Mu. Kita yang siap memuji nama Tuhan, kita bersama-sama kita katakan amin. Di kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Yesus good for you di alam alam. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Allah itu baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berguna. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dari awal lagu ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Menyediakan yang ku perlukan.
Amin. Haleluya. Dia sungguh ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya juga mengucap syukur kalau saya boleh berdiri hari ini juga hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dia sungguh ajaib. Tadi juga kesaksian dari Pak Ivan luar biasa banget ya. Masak untuk orang. Dan saya pun sama seperti Pak Ivan. Setiap minggu saya masak di gereja. Untuk 40, 50 orang. Itu ajaibnya Tuhan. Tuhan tidak pernah kurangin saya. Amin. Apapun keadaan saya nggak pernah takut karena saya tahu Tuhan yang saya sembah lebih besar dari apa yang saya berikan ini. Luar biasa. Luar biasa. Sungguh ajaib dia. Ini lagu ini luar biasa juga. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan bersama, ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan bersama, setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Amin. Apapun yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, seperti tadi Pak Paul bilang, kalau kita harus ikhlas apa yang kita berikan. Amin. Karena Tuhan memberikan juga kehidupannya untuk kita semua. Jangan pernah takut kurang, saudara, karena Tuhan tidak pernah mengurangi. Amin. Apa yang saudara berikan itulah berkat saudara sendiri untuk masa depan saudara, untuk anak-anak saudara. Dan hari ini pun adalah berkat untuk kita semua di tempat ini. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan?
Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Syara masih. Dengar dulu nih lagu baru juga, sudah lama dinyanyikan tapi kita belum pernah mendengarkan sama sekalian. Tapi untuk saya sudah biasa dengarkan lagu-lagu ini juga. Mari kita dengarkan lagu ini baik-baik. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari saya undang bersama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan dari awal lagu ini. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Thank you Lord. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biarlah lagu ini menjadi rema bagi saudara dan saya, dan jawaban bagi saudara bahwa Dia adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan tak pernah berubah Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Mari kita naikkan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan suara hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kehausan akan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan hati dan pikiran kami Tuhan dan telinga kami Tuhan untuk mendengar suara hati-Mu Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Kita yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan dan juga mendengarkan suara hati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Saya sudah siap wajah tadi panas banget nggak taunya ya. Saya mau pakai baju Hawaii, kulitnya buncit. Jadi nanti nggak jadi Hawaiian, jadi nanti nggak jadi mukul kalung, mukul perut saya lagi kita. Aduh, yuk kita baca Kejadian 27. Kejadian 27 ya. Mas Bambang nanti baca ya, Kejadian 27 ayat 1 sampai 40 banyak tuh ya. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Itu untuk hari ini. Ya. Hari ini selesai. Kita mau lagi. Kejadian 1. Enggak mau ya? Kejadian 1 ayat Kejadian 27. 27. Iya, Kejadian 27. Bisa. Apa sabar? Iya, sekarang dua kali kan. Nah, mau kemana? Bisa ya. Ya, silakan langsung baca aja. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Silakan Mas Bambang. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ayat pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata,
Bapa, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatnyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam keberkihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Amin, haleluya, luar biasa. Terima kasih. Saudara, cerita Esau sama Yakub ini terkenal ya, waktu sekolah minggu. Semua pasti pernah tahu cerita ini, mau yang dari Katolik, Kristen, apa. Bahkan mungkin Anda yang tidak pernah ke gereja, ya pasti pernah dengar ya cerita Esau sama Yakub ini. Nah, cuman kalau kita membaca yang ini, ya ternyata ada behind scene-nya. Ada cerita di belakangnya menurut orang Yahudi. Ini kan ceritanya dari orang Yahudi kan. Nah, di dalam Targum namanya, di dalam Targum Esau itu dijelaskan ternyata dia bukan seorang pemburu biasa. Kan ada Yakub, ada Esau. Yakub ini orang yang di rumah, ternak ya. Kerjanya ternak, ya kerjanya ternak dan
ya pokoknya di rumah, anteng begitu ya, kerjanya anteng-anteng. Sedang Esau adalah pemburu. Tapi kalau di zaman Esau, kalau dibilang pemburu, itu artinya dia juga memburu semua yang bernyawa, termasuk kepala orang. Ya, itu benar-benar kerjaannya Esau itu. Cuma dia selalu bohong sama Ishak, bapaknya. Oh, saya hanya memburu binatang saja. Tetapi Esau ini adalah orang yang hebat sekali ya, dan terkenal gagah perkasa. Nah, kalau di zaman itu ada lagi yang namanya Nimrod, ya. Nimrod itu adalah orang yang gagah perkasa yang mendirikan menara Babel. Nah, Esau ini kekuatannya sama dengan Nimrod, dikatakan ya di dalam Targum itu. Jadi seluruh pelayan-pelayannya Ishak berpikir, wah ini Esau orang hebat, pasti dia yang akan menggantikan Ishak. Karena Ishak itu orang yang amat sangat kaya raya, konglomerat. Ya, dia orang asing, pendatang, tapi dia konglomerat di zaman itu. Dia lebih kaya daripada orang Kanaan. Ya, makanya pasti semua orang mengira Esau yang gagah perkasa itu, yang hebat itu, yang akan menggantikan ayahnya. Sedangkan Yakub ini lemah, dia cuma bisa tahu pertanakan aja. Saya kira kita semua melihat, kalau melihat anak-anak kita lemah, aduh lemah sekali anak-anak saya ya. Atau mungkin kita orang yang lemah ya, aduh saya ini kok lemah ya, nggak bisa apa-apa ya, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nah, saudara, Anda lihat cerita Yakub sama Esau ini. Ternyata yang kuat tidak selalu yang mewarisi. Yang kuat, yang hebat tidak selalu yang mendapatkan keberuntungan. Ya, kalau orang Tionghoa bilang it hoki ji itsu, pasti nggak tahu. It hoki ji itsu. Yang pertama itu keberuntungan, yang kedua itu lainnya. Tetapi sebenarnya enggak, saudara ya. Itu baru separuh benar. Yang benar adalah kita harus bekerja dan minta berkat Tuhan. Nah, cerita tentang Yakub dan Esau ini simpel sekali. Ya, singkat cerita simpel. Esau ini adalah pekerja keras, Yakub juga pekerja keras. Dua-duanya ini bukan orang malas. Mereka dididik orang tuanya menjadi pekerja keras. Hanya Esau ini orang yang serampangan hidupnya. Dia tidak disiplin, dia hidupnya pokoknya memuaskan apa yang dia pengen, hajar. Dia pengen cewek mana, tubruk. Waduh, dia pengen orang siapa nggak seneng sama dia, nggak suka sama orang, enggak, langsung, ya kan? Pokoknya dia pengen apa? Karena dia orang namanya orang kaya, gimana sih? Apa-apa dia punya, pasukan dia punya. Jadi kalau dia punya musuhnya dikejar pasti dibunuh. Kalau dia nggak suka sama orang pasti dilibas sama dia. Kalau dia seneng sama perempuan manapun pasti diambil sama dia. Nah, singkat cerita, dia datang sama Yakub, ya, yang ngeremehin Yakub. Yakub sama Esau ini kembar ya, dia kembar, tetapi tidak identik. Kayak kembar tidak identik. Jadi si Esau ini meremehkan Yakub. Yakub, ayo kasih kacang merah. Dia lagi masak kacang merah ini buat aku lapar. Si Yakubnya simpel sekali ya, dia bilang apa? Tukar kesulenganmu. Pikirnya Esau, kamu ini ceker remeh. Ya, siapa yang suka meremehkan? Saya jadi anak-anak saya untuk jangan pernah meremehkan temennya walaupun lemah. Jangan pernah kamu hina temanmu, jangan sampai hinaanmu dipakai sama dia buat memotivasi hidupnya sehingga dia nanti lebih hebat dari kamu. Hati-hati ya, itu hati-hati saudara. Saya dari kecil ya melihat banyak orang-orang yang tadinya pecundang, saya kira pecundang, lemah, dipegang begini jatuh, baru dipegang aja jatuh, belum saya dorong lagi. Tapi begitu dia sudah kuliah, badannya gede-gede, star-star, ya. Dia jago karate dan satu segala macam ya. Jangan berpikir yang lemah itu lemah loh saudara. Ya. Dan jangan pernah hina orang lemah, karena hinaanmu itu akan menjadi motivasi bagi dia. Dan untuk mengalahkan kamu, bukan untuk dia hebat, bukan, tapi tujuan dia cuma satu, mau ngalahin kamu. Benar nggak? Nah, hati-hati karena apa? Kebencian dan cinta adalah dua energi terbesar di dunia. Kebencian dan cinta. Kebencian bisa membuatmu sukses. Ya. Siapa bilang kebencian tidak bisa bikin sukses? Bisa. Kamu dendam gara-gara dihina sama calon mertuamu. Ya, saya punya teman dulu ya di Bali, dia dihina sama calon mertuanya, terus nggak jadi kawin dia.
Terus dia bilang, saya akan jadi orang paling kaya di Bali. Dan dia sekarang jadi orang amat sangat kaya. Ya. Dan istrinya 9. Kebencian itu luar biasa loh. Dan kalau ditanya, Bang, kenapa sih istrimu 9? Saya repot sekali lihat istrimu itu di rumah. Nah, dia cerita, itu 9 itu pun dia bilang masih gonta-ganti lagi ya. Gila, ngerti ya. 9 itu yang 2 fix, yang 7 itu dilukir terus setiap setahun itu. Ganti terus. Gila ya. Kebencian itu motivasi yang energi yang luar biasa ya. Nah, itu boleh tuh buat referensi. Tapi cinta itu adalah energi yang lebih hebat daripada kebencian. Yakub dididik dengan cinta oleh ibunya. Dia tidak mau dia serang orang, dia tidak mau bunuh orang. Di zaman itu tuh bunuh orang itu biasa ya. Jangankan bunuh orang. Ingat Abraham waktu bawa anaknya Ishak. Abraham, persembahkan Ishak anakmu. Di Alkitab nggak pernah disebut tawar-tawaran loh. Di dalam Targum pun, di dalam tradisi orang Yahudi, Abraham itu langsung nurut loh, nggak pernah nawar. Jadi kenapa? Karena zaman itu nyembelih anak itu biasa. Nah, ya, zaman itu ingat itu 4000 tahun yang lalu ya. Jadi jangan berpikir kayak hari ini. Ya. Tanya nih ya, si ini ya, Jeffrey. Bung, mau kemana? Sampai bawa anak kecil. Biasa ini mau nyembelih anak satu. Coba kamu jalan di anak itu, ini mau nyembelih anak ini. Geger itu satu Eropa itu satu dunia. Jeffrey datang nyenteng anak menyembelih gitu. Zaman 4000 tahun yang lalu itu umum ya, nyembelih anak itu biasa. Bangga mereka malah. Wih, mau nyembelih anak di saya nih. Bangga karena satu anak dikorbanin buat seluruh sukunya kan. Jadi dia dapat nama lagi kan. Nah, zaman itu biasa ya. Nah, lihat ada dewa Molok, ada dewa Sitoret itu kan 5 penyembahan anak itu kan dikorbanin. Raja Aram itu waktu nyembelih anaknya terus supaya anaknya itu waktu dia panik mau kalah perang, anaknya langsung disembelih, dikorbankan kepada Molok itu kan. Nah, zaman dulu biasa. Kayak sekarang ya, zaman sekarang anak apa kita aborsi itu biasa itu ya. Nah, itu juga sama. Baik lagi saudara ya. Cinta itu adalah energi yang juga yang luar biasa. Cinta itu membuat kita berpegang teguh sama janji-janji Tuhan. Kalau Anda punya cinta di dalam hati, cintanya Tuhan Yesus ya, bukan cintanya orang lain, bukan cintanya yang lain. Karena ada banyak sekali cinta di muka bumi ini yang dialamatkan dengan salah, akhirnya cinta itu jadi kebencian. Siapa di sini yang pernah mencintai lalu jadi benci? Aduh. Cinta itu bisa jadi kebencian ya, karena cintamu itu apa? Korup. Cintanya itu korup. Sehingga cinta itu jadi kebencian. Jadi dendam ya. Cinta yang bukan cintanya Tuhan Yesus itu berpotensi untuk jadi kebencian loh. Ya, hati-hati. Nah, singkat cerita, si Esau ini serampangan, dia kasih gampang nih kasih kerajaan ini apa sih? Cuma kesulungan, cuma nama doang. Nah, kesulungan itu maksudnya begini, itu kan orang kaya sekali mereka. Maka yang boleh mewarisi hanya satu orang, yang lain kudu pergi. Itu maksudnya seperti itu. Nah, pikirnya Esau ini lemah. Kamu besok aja mati, tak pijak sedikit. Buat apa kamu minta hak kesulungan? Kamu mau ngelola ini semua. Bisa-bisa kamu dirampok sama orang Amalek, sama orang Kanaan kamu. Pasti kamu nanti minta tolong saya, udah daripada saya kasih harta benda banyak tapi besok mati, pasti kamu minta tolong saya. Suka meremehkan gitu ya. Sepele sekali ya. Asal muasal cerita kesialan ini kan dari meremehkan. Oh, betul. Ya. Asal muasal dari cerita yang konyol ini kan cerita yang konyol ya. Seorang ini kembar, lahir di hari yang sama, lalu dia menyerahkan hak warisnya, hak kesulungan itu hak waris kepada yang dianggap lemah, dia pikir kamu ambil lagi. Kamu lemah kok. Nggak taunya apa saudara. Kalau dia sudah menyerahkan di zaman itu orang itu tidak punya apa-apa, tidak punya hitam di atas putih saudara. Nggak ada janjian di atas meterai, hitam di atas putih nggak ada. Zaman itu kalau udah ngomong itu udah tajam tuh. Sekali ngomong itu seluruh alam semesta dengar. Jadi kalau orang sudah ngomong balik, wah itu pokoknya bisa sial ngomongnya gitu ya. Nah, Esau ini meremehkan, ini orang lemah, kamu sial apa lagi? Kamu ini sama saya tak selentik dikit kamu selesai. Nggak mungkin kamu bisa bikin aku sial.
Tapi gara-gara dia tuker dengan sop kacang merah itu, dia tukar satu, hak warisnya hilang. Tapi dia nggak sadar. Karena dia pikir aku masih punya berkat dari ayahku kan sayang sama aku. Lalu Esau pergi, ya ketemu sama bapaknya. Bapaknya bilang, kamu sekarang pergi berburu, ya nanti kamu masak yang enak, ini tak kasih yang paling hebat, yang punyaku yang paling hebat, yaitu omonganku itu loh. Ya, omongan seorang tua yang paling hebat zaman itu ya. Kalau udah ngucap, itu udah nggak ada yang bisa ngalahin. Cuman sekali ngucap nggak bisa ditarik, itu loh masalahnya. Lalu Esau ini dengan gagah perkasa, kesulungan dah usah, yang penting aku punya yang ini tadi omongan tadi kan, itu kan yang paling penting. Terus dia pergi, karena hak kesulungan nggak ada saksinya kan. Hak kesulungan tadi kan nggak ada saksinya, pikirnya Esau kan. Tapi omongannya bapaknya ini kan penting ini. Dia pergi, ibunya tahu, ya ibunya si Yakub. Dia bilang sama Yakub, kamu cepat ambil, karena dia tahu Esau ini tidak akan bisa menjaga warisan dari bapaknya. Ya, dari mana kita tahu? Karena belum aja dia sudah ambil istri orang Kanaan. Ya, padahal keluarga mereka tidak pernah menikah dengan bangsa lain. Mereka selalu kembali ke klannya mereka, keturunannya Terah. Ya, keturunan Terah itu bapaknya Abraham. Jadi mereka selalu kembali kepada Kanaan. Nah, ini kawin sama orang Kanaan itu bikin si Rahel ini benar-benar marah. Ya, sampai si Ribka ini benar-benar marah. Jadi kan ini kalau sampai jatuh ke tangan orang Kanaan, habis yang dibangun oleh kita semua ini. Nah itu loh, menyepelekan. Kamu memang hebat, kita ini memang luar biasa, tapi kita menyepelekan. Lalu Yakub ini lebih bertanggung jawab. Dia benar-benar teliti. Karena dia lemah, maka dia pegang segala sesuatunya dengan teliti, dengan hati-hati, malah jadi teliti, hati-hati, jadinya apa? Ya gemi, utuh. Ya, enggak. Saya orang yang ceroboh, karena saya pinter. Nah, hati-hati ya saudara ya. Saya orang yang pinter, saya kerja apa saja pasti jadi. Sehingga gampang tak lepas. Saya kerja apa saja pasti saya jadi bosnya di situ, pasti saya jadi topnya di situ. Di karir nggak nyampe 2 tahun pasti saya jadi topnya. Tapi karena saya gampang begitu, saya gampang remeh. Nggak pegang uang pun saya nggak kencang apa, gampang besok cari lagi. Gila ya. Tapi itu kecerobohan. Ya, Tuhan ajarkan kepada kita itu, kita harus murah hati, tetapi bukan sembra. Tuhan ajarkan kita ya murah hati, tetapi bukan serampangan, bukan ceroboh. Nah, jadi selama saya bolak-balik ya baca cerita Yakub sama Esau kan, kenapa ya bisa disleting ya si Yakub ini ya? Kan si Esau ini kan disleting sama Yakub namanya nih kan, jahat Yakub ya. Saudara. Dia jahat, dia respect dengan kehidupan. Si Esau dia tidak respect dengan kehidupan. Karena apa? Karena dia bisa bunuh orang kok. Si Yakub ini sangat respect dengan kehidupan. Dia menghargai setiap berkat Tuhan. Setiap apa yang ada padanya, dia hargai. Dan dia jaga. Dia tahu, dia lagi nunggu. Ya, pertama dia sleting dulu tuh, hak kesulungan. Dia lagi nunggu-nunggu omongannya bapaknya nih. Sebab apa? Omongannya bapaknya ampuh kan? Ditunggu sama Yakub nih. Karena Esau kan sembra. Ya kan? Nah, Yakub bilang, ya nanti jatuh ke tanganku. Ya, dia sabar. Saya berapa kali ngamatin ya, ya termasuk cantik lah ini orang perempuan itu, anak buah saya punya istri, isinya termasuk dibanding dengan dia, maksudnya maaf ya, saudara, ini saya personifikasi. Ini orang ini pokoknya udah berjanji mukanya, tapi istrinya itu relatif cantik. Ya, terus saya bilang, kamu kok bisa dapet dia? Terus dia bilang, tresnaning jalaran lokoliane. Tahu nggak tresnaning jalaran lokoliane? Cinta karena daripada nggak ada lagi. Kenapa? Karena si laki-laki ini selalu nemenin si perempuan ini kemanapun dia pergi. Jadi suatu ketika si perempuan ini kan cantik, pacarnya ganteng, putus.
putus yang ngopeni si laki-laki yang jelek ini. Yang miskin, jelek, pokoknya sudah berjanji. Akhirnya yang dapat durian runtuh dia. Itu saya ngamatin, ini orang ini gila ini ya. Terus suatu ketika saya kan di situ kepala cabangnya. Nah, terus kita intik-intikan gegeran gede banget sama di situ ya. Terus suatu ini saya menang, tetapi ya karena tadi ya saya meremehkan. Tak tinggal aja. Buat apa sih? Waktu itu saya di Palembang ya. Di Palembang itu dulu itu udah luar biasa lah pokoknya zaman tahun 2000 ya. Lalu setelah saya pergi ini ribut gede. Semua bos-bos pada ribut. Ini si anak buah saya ini yang dapat janji ini, dia cuma nunggu aja, dia telatenin. Akhirnya dia jadi kepala cabang 2-3 tahun kemudian. Dia telatenin itu loh. Seringkali orang itu bukan karena hebat loh dia berkarir. Percaya enggak? Kamu hebatnya kayak apa? Saya punya anak buah dulu, anak buah saya kan GM. Ini asisten manajer, berarti kan berapa level di bawah saya kan? Hari ini dia sudah jadi CEO di perusahaan tempat saya kerja dulu. Padahal anak ini tidak berjanji. Aduh sama saya ilmunya ya. Sampai hari ini pun kalau di ini, aduh ini anak gak ada ilmunya. Tapi dia sabar, ditelateni. Rumangsa Pak, nggak bisa apa-apa. Kalau kita ini bisa apa-apa, gampang, kecil, benar nggak? Tapi karena dia ini anak rumangsa nggak bisa apa-apa, maka ditelapenin. Saya berapa kali ya di depan mata saya Tuhan perlihatkan orang yang nggak bisa apa-apa nyalip saya loh saudara. Ini hati-hati loh saudara. Siapa di sini yang sudah disalib? Nah, kita ini rata-rata sudah ya, 50-an lah ya, sudah. Berapa kali kita disalib sama orang-orang yang di bawah kita. Padahal dulu kita ngeremehin mereka kan. Nah, mereka itulah Yakub, kita inilah Esau. Disalib terus. Kenapa kita disalib terus? Karena kita ngeremehin. Ya, karena kita ngeremehin orang. Makanya saya ngajarin si Wisely itu, jangan pernah remehin orang ya, hati-hati. Karena pengalaman dari bapaknya, bapak ini orang hebat, pinter, apa saja tak pegang. Maaf saudara ya, tai pun tak pegang jadi emas. Serius saudara, tai pun tak pegang jadi emas. Tapi karena rumah saya hebat, ya disalib terus sama orang yang nggak hebat, yang apa, yang teliti, titen, gemi, hati-hati. Benar nggak? Nah itulah Yakub. Yakub itu tidak jahat saudara, dia teliti. Dia gemi, dia respect dengan kehidupan, dia respect dengan yang sedikit itu. Tuhan Yesus bilang apa? Setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih yang besar. Ya, punya warung, ditelateni. Saya punya dulu kelas 6 SD saya jualan porkas SD, jualan nomor. Dari jualan cuma 2 lembar sampai saya bisa beli mobil. Serius saudara, jadi jualan SD bisa beli mobil ya. Tapi karena, wah itu bukan dari Tuhan. Ya benar ya, namanya orang jualan judi itu kan tidak baik ya. Terus langsung saya tinggal aja begitu. Jadi sekali saya kerja, begitu saya udah nggak suka, tak tinggal aja begitu. Selama 10 tahun, ya 20 tahun terakhir tadi ya, sebelum saya berangkat kemari, Tuhan ajari saya tentang itu tadi, Yakub sama Esau. Ya, saya review banyak sekali kehidupan. Begitu saya masuk Eropa, saya bilang, Tuhan, saya mau jadi Yakub. Orang boleh memandang sebelah mata pada saya. Orang boleh nggak nganggap saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Tetapi saya ini Yakub yang respect dengan panggilan Tuhan, yang respect dengan hak kesulungan, yang respect dengan berkat, yang respect dengan janji Tuhan. Kita punya janji Tuhan di dalam Alkitab. Tapi seringkali Anda nggak respect. Seringkali kita tidak menghargai. Buktinya Anda nggak baca tiap hari. Buktinya kita nggak baca tiap hari. Padahal kita ada janji Tuhan tiap hari di sini. Bagaimana saya bisa bertahan di Eropa tanpa saya minta uang sama siapapun? Saya masuk Eropa nih, masuk Belanda, hanya pegang $100 Amerika selembar. Serius, saya cuma bawa pakaian 3 setel, backpacker. Bawa sleeping bag, sudah siap itu di Bahnhof. Saya serius saudara, saya sudah siap. Hari ini Tuhan berkati kami dengan luar biasa. Ya. Saya yang bukan siapa-siapa ini
Ya, hari ini kita punya pelayanan internasional yang luar biasa, yang salah satu yang paling besar di Indonesia. Kita tiap hari kita kasih makan 1.000 sampai 2.000 orang. Ya, bukan karena saya hebat, balik lagi karena saya Yakub. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya Yakub. Ya, kenapa? Teliti demi ditelateni. Orang menghina saya, ya sudah. Biasanya kalau kita hebat, kalau kita dihina, ambil sandal sempalung. Karena kita hebat kan. Wah, kamu ini siapa? Kamu ngece aku ini. Tetapi setelah saya 2014 Tuhan merubah saya ya. Setelah saya masuk Eropa, saya bilang Tuhan, saya ini Yakub. Jadi saya telatenin semua janji Tuhan. Tidak ada yang tidak digenapi. Saya nanya sama Tuhan 2015. Saya kan disuruh full time lagi. Saya kan tahun 99 sudah jadi pendeta. 2010 saya tinggalkan Tuhan. 2015 saya melayani Tuhan lagi. Kamu melayani aku lagi. Saya bilang, siapa yang mau dengerin Tuhan? Kalau bekas penjahat jadi pendeta banyak orang dengar. Saya ini bekas pendeta jadi penjahat, siapa yang mau dengar? Tapi saya ketawa ya. Ya tapi nggak apa-apa, saya percaya Tuhan. Tapi saya nggak ngarep-ngarep sana apa? Ya, saya bekas penjahat, saya tahu diri. Ya. Berapa banyak orang sudah saya sakiti ya. Udah tidak terkira lah. Mungkin nanti kalau suatu ketika nanti saya terkenal lagi di Belanda, tiba-tiba orang nyamperin lagi nanti. Paul masih kenal saya, Paul. Iya. Pak siapa ya? Dulu Pak Paul pernah nodong dengan pistol di kepala saya. Ya mungkin ya. Aku ampuni kamu. Mungkin ya saudara. Nah, tetapi anyway, saya ini Yakub Tuhan. Tak telateni setiap janji Tuhan. Saya bukan siapa, saya bukan pendeta terkenal, saya bukan orang hebat. Tetapi karena saya telateni, udah saya belajar teologi lagi yang benar ya. Walaupun saya di Indonesia sudah belajar teologi, saya belajar lagi. Ditelatenin saudara. Karena saya tahu ketika kita punya sesuatu yang kecil, lalu kita kerjakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, tanpa komplain, nikmati saja, jangan komplain. Tuhan suka. Kita mungkin ada yang tidak percaya Tuhan, nggak usah bilang Tuhan suka lah. Alam semesta ini suka. Orang-orang melihat senang. Orang ateis pun lihat kamu rajin, datengin. Kamu butuh modal berapa? Tahu nggak? Siapa yang pernah digituin? Kalau kamu rajin, jujur, jangan cerita kamu percaya Tuhan deh. Forget it, katanya nggak ada Tuhan. Oke lah, nggak ada Tuhan. Alam semesta ini pun akan melihat orang-orang seperti Yakub ini. Orang-orang seperti Esau ini hanya orang bodoh, ongkrongan. Ongkrongan itu apa orang? Ya, ongkrongan apa ya? Ongkrongan apa ya yang? Saya lupa lagi ongkrongan. Ngomong kosong. Kan, orang yang sok-sokan begitu loh. Orang yang sok-sokan itu kan, wah ini orang hebat nih, wah ini kita perlu ini apa namanya? Omong besar. Bukan omong besar, ongkrongan itu dia orang memang hebat, tapi dia ongkrongan, sok gitu loh. Sok. Dia pikir, oh ini bibit unggul nih, ini orang hebat ini. Tapi saya ngamatin ya, orang-orang yang saya lihat orang-orang bos-bos yang benar-benar punya duit dan ada isinya, dia nggak cari orang hebat tuh. Dia cari orang yang tekun tuh, yang jujur, yang setia, yang tekun, yang gemi. Dia bilang apa? Hebat itu urusan nomor 27. Yang penting kamu ini kalau dikasih pekerjaan ini, kamu tanggung jawab. Saya itu kan ketemu bos saya kan konglomerat ya, jadi saya langsung lip rapot apa sama bos konglomerat ini. Jadi saya ngamatin, saya bilang ini orang hebat ini orang hebat. Kamu ini nggak tahu apa-apa. Karena saya pikir kan saya orang hebat kan, tapi ternyata saya ini cuma diperalat sama bos saya. Cuman pinjam pakai doang, kayak apa sarung tangan dokter itu loh, buang. Bukan sarung tangan kulit ya, tapi sarung tangan dokter sekali pakai buang. Ya kan? Tapi sarung tangan kulit kan diproses, sarung tangan dokter kan dicetak, sarung tangan kulit kan diproses, saudara. Tahu bedanya ya sarung tangan kulit? Kamu nggak mungkin sarung tangan kulit sekali pakai buang, dipiara mungkin 10 tahun masih simpen kali. Tapi kalau sarung tangan dokter sekali pakai buang, nah saya ini sarung tangan dokter sekali pakai buang. Tapi saya melihat orang-orang yang berkualitas ya, namanya kredibilitas, kapabilitas, integritas, ditelatenin satu-satu seperti Yakub.
Dan yang paling penting apa? Dia punya iman. Dia tahu yang mana yang dia bisa percaya. Dia nggak sembarangan. Dia percaya janji Tuhan. Ishak ini kan orang yang mulutnya berpuasa, makanya dia pegang Ishak tuh. Ya, Yohanes 10 ya. Tadinya saya mau cerita yang ini ya, tapi nggak apa-apa. Kita supaya nanti bisa tanya jawab ya. Lihat Yohanes 10 ayat Yohanes 10, Yohanes 15, sorry ya. Yohanes 15 ayat 2. Jangan ya, yang sudah baca nih 4 ya, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Simpel ya, nih. Orang ya, kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, kalau dia orang hebat, merasa dirinya hebat, dia akan sangat sulit untuk bergantung sama Tuhan. Karena hebat, karena rumah saya hebat. Ya, dia berkata, aku hebat kok bisa kok. Tapi Ishak ngomong sama Esau ya. Kita balik lagi ya. Nih. Kejadian 27 nih. Kejadian 27 ayat 40 ya. Bagus banget nih. Orang hebat nih saudara ya. Ini orang hebat nih. Esau ini kan orang hebat ya. Gagah perkasa, pinter segala macam. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikku. Orang hebat itu kan jadi hamba orang lain saudara. Ya. Orang yang hebat ya akan jadi hamba dari orang yang pinter, IQ-nya tinggi, orang yang besar, badannya yang kuat, keker, itu kan jadi hambanya orang lain. Ngamatin nggak? Dosen saya bilang gini ya, sekolah ini jangan ini sambil bercanda dia ngomong ya, bukannya ini ya dipegang mukanya, hati-hati. Jadi dosen saya ini bilang, kamu tahu nggak orang kalau IP-nya 4? Kalau orang IP-nya 4 itu biasanya kerjanya di lab ya. Nanti dia malu-malu, biasanya istrinya jelek karena belajar terus. Jadi istrinya jelek. Tapi kalau IP-nya 3, ya istrinya rada cantik ya. Istrinya rada cantik. Tapi dia mentok-mentok jadi direktur lah. Mentok-mentok. Ya biasanya cuma kepala cabang saja, cukup manajer. Tapi kalau IP-nya 2, ya biasanya dia ya jadi pengusaha, ya sukses. Tapi kalau IP-nya 1 gimana? Biasanya jadi konglomerat, isunya cantik sekali. Dia bilang begitu ya. Sorry ya, maksudnya begini loh. Biasanya kalau IP-nya 4, karena dia rumangsa pintar gitu. Akhirnya ya begitulah. Jadi hamba dari yang IP-nya 1 tadi, jadi konglomerat ya kan. Karena IP-nya 1, karena dia rumangsa IP-nya 1, dia kudu kerja keras, bak pikuk, dia nabrak sana nabrak sini. Dan kenapa IP-nya 1? Ya karena dia kumpulnya sama perempuan itu pacaran sama sono, nggak belajar kapan belajarnya kan, pacaran sana sini dia sudah tahu cara milih cewek. Yang IP-nya 4 dia hanya tahu bagaimana cara milih buku. Ya kan? Itu maksudnya begitu, tapi itu nggak beneran ya, ini cuma perumpamaan saja dari. Jadi si Esau ini kan orang hebat ya, akhirnya dia sapa saja gitu tadi ya. Jadi lihat ya nih, tapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari telukmu. Bisa nggak kalau kita sungguh-sungguh sukses tanpa Anda percaya Tuhan? Bisa. Bisa, saudara. Tanpa kamu percaya Tuhan, kamu sungguh-sungguh, ya bisa. Tapi lihat nih. Lihat ya. Sesungguhnya tempat kediamunmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk, ya, dan jauh dari embun dari langit di atas. Artinya kamu itu ya kerjanya 100 hasilnya 10. Sukses bisa. Tapi kamu kerjanya kudu 100 supaya untuk dapat 10. Tapi kalau kamu jadi Yakub ya, kamu kerjanya 1 hasilnya 100. Itu namanya kerja pakai hoki gitu loh. Itu namanya orang hoki. Kayak saya orang hoki. Dulu saya di Indonesia, saya kerja dari jam 4 pagi, udah bangun jam 5 sudah berangkat. Pulang sampai rumah jam 12 malam. Tiap hari.
Ya, bab biku. Saya ya sedang kerjanya, tapi aduh capeknya minta ampun ya. Untung anak saya nggak manggil saya Om. Oh, Pak. Loh, Om siapa? Loh, aku ini papamu. Mamamu mana? Mama lagi sama papa itu di dalam. Loh, tambah bingung. Saya tiap hari sebulan cuma 10 hari di rumah, coba bayangin. Sebulan cuma 10 hari di rumah, sampai badannya itu bawa awan gitu. Naik pesawat mana-mana muter-muter. Itu namanya kerja tidak dengan berkat Tuhan. Ya. Tapi kalau kamu kerja dengan berkat Tuhan, kerja itu sehari 8-10 jam. Ya, tetapi kamu ada berkat Tuhan, ada kesetiaan. Kamu menunggu Tuhan tiap pagi. Tuhan, kalau aku tidak sama Tuhan hari ini, percuma Tuhan. Aku minta keberuntungan dari surga. Amin. Kalau kamu ada keberuntungan dari surga, kerja Sabtu, hasilmu 100. Ada onak duri kamu ambil, kamu bikin buat hiasan. Tapi kalau kamu tidak sama Tuhan, kamu ketemu onak duri, nyucusi. Ya kan, sopekin bajumu, ngoyak kakimu, kulitmu. Tapi kalau kamu bersama dengan Tuhan, onak duri pun bisa jadi barang indah dalam hidupmu. Ya, ada kesialan pun itu jadi keberuntungan. Kelihatannya sial, malah jadi beruntung. Ya tiba-tiba ada apalah namanya orang ya, kita namanya orang usaha, orang kerja. Tapi ada berkat Tuhan. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu ngotot ya, orang yang tidak bersama Tuhan ya, Esau ini ya, mungkin kamu harus korbankan anak istrimu, mungkin kamu harus korbankan kesehatan. Tapi bisa nanti, bisa. Tetapi kalau kamu sama Tuhan, beda. Nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo. Kerja yang baik, kerja yang wajar, tapi bilang sama Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Selama saya di Belanda, saya ya sejak 2016 ya, karena kan saya kan musuhnya banyak dulu waktu di Indonesia ya, saya kan jahat sekali. Jadi waktu saya bertobat, ada ya saya, Tuhan kasih tahu saya ya, kamu tiap pagi doain keluargamu. Halo itu semua kutuk, semua cium. Kan orang kan sumpah serapah ke saya kan tiap hari kan. Tiap hari ya, saya tolak sumpah serapah itu, tak buang semua dalam nama Yesus. Semua sumpah serapah itu saya tolak di dalam nama Yesus. Saya minta berkat dari surga buat saya dan keluarga saya. Masuk Belanda kita semua berkat Tuhan. Kerja rajin ya, Wisely, Miracle semua rajin belajar. Saya juga kerja, saya kerja dari 8-10 jam. Anak juga tiap hari kita semua melakukan kerjaan kita masing-masing. Dan ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Jadi seringkali yang kita kerjakan ya hasilnya itu lebih dari yang kita bayangkan. Itu benar-benar ngarep-ngarep sama Tuhan. Dan selalu apa? Ada 2 tadi saya bilang. Selalu ada pengampunan, selalu ada diakonia. Karena ya di dalam Lukas dikatakan sedekahmu itu yang akan membersihkan. Itu buka ya terakhir ya. Lukas tadi ya. Lukas 12 ya. Lukas 11 sorry ya. Lukas 11. Nah ini ya. Lukas 11 ayat 41. Ya. Jadi ada orang yang inilah yang orang beragama Tuhan mencela ya, orang yang suka puluhan segala macam ke gereja ya. Terus Yesus bilang akan tetapi berikanlah isinya sebagai apa? Sedekah. Coba kita lihat ya. Akan tetapi ayat 41. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan jadi bersih. Apapun kerjaanmu hari ini. Maaf ya, bahkan kalau kamu kerjanya nggak baik. Ya maaf, apapun sekalipun kerjamu nggak baik. Sedekah, maka Tuhan akan bikin kerjaanmu yang tidak baik itu nanti jadi baik suatu hari. Entah kenapa ada jalannya nanti. Sekalipun hari ini maaf ya, sekalipun kamu hari ini kerjanya dari judi sekalipun, berikan sedekah. Makin kamu kerjanya nggak benar, makin banyak bersedekah. Karena Tuhan akan bikin. Nanti satu kan kamu akan pindah dari situ, kamu akan keluar dari situ. Karena Tuhan bilang semuanya kan jadi bersih. Kamu akan keluar. Bukan judi itu bersih ya, tapi kamu akan keluar dari situ nanti ya. Jadi Anda jangan berpikir ya, oh daripada ini mungkin harus kerja, kamu harus kerja. Nah daripada kamu kerjanya nggak benar, kerja yang benar walaupun sedikit, walaupun gajinya kecil. Saya selalu bilang walaupun kecil jangan tidak kerja ya. Ini karena kita ada di live kan ya, jadi saya juga berbagai yang lain. Lihat ya,
Tapi celakalah kamu orang Farisi, kamu membayar persepuluhan dari selasi, igu, segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan kehadiran kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Coba lihat, yang perpuluhan malah dia celaka, tapi yang ngasih sedekah dipuji-puji sama Tuhan Yesus. Ya, makanya saya mendukung apa yang Pak Ivan lakukan. Kita sini udah ngalamin ya, berikan isinya sebagai sedekah. Nanti Tuhan akan berkati. Amin. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau komentari, mau bertanya, 1-2 orang boleh. Yang nggak setuju juga boleh. Silakan. Yang haus ya. Air ya? Iya. Saya bukan sayangmu ya, saudara. Yuk, boleh. Siapa yang mau tanya boleh ya. Saya senang sekali kalau kita bisa tanya jawab. Tambang. Semua diberkati ya. Semua. Saudara, firman Tuhan itu ya adalah firman Tuhan itu adalah tadi ya, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Ya, firman Tuhan itu luar biasa sekali. Kalau kamu dengar, lakukan, ya, sesimpel apapun lakukan, itu pun nanti akan beruntung. Ya. Yang haus itu ada di situ. Guyon. Ini adalah lagu lama ya, lagu persekutuan doa zaman 90-an. Nah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Bang ya, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Lagi di depan ya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Nah, jadi hari ini Anda ngalami apa? Sakit, lagi bangkrut, sendirian, putus cinta, nggak punya duit, tidak bukan saya cuma ada uangnya, ya. Serius. Tetapi Tuhan selalu sediakan. Amin. Karena yang kita butuhkan bukan uang, yang kita butuhkan adalah kesembuhan. Yang kita butuhkan bukan uang, yang kita butuhkan adalah damai sejahtera. Amin. Yang kita butuhkan bukan uang, ya. Ketua yayasan kami, ya, ketua yayasan kami itu mau nyekolahkan anaknya di London. Sekarang anak sekolah di London. 1 tahun dia harus keluar 1 miliar. Bayangin, saya nggak punya uang 1 miliar, tapi anak saya 2 sekolah di Belanda. Ya tentu saja ya, tapi kan nggak pakai uang kan, ya kan? Nah itu loh, kita tidak perlu uang. Jadi waktu bekerja jangan bekerja buat uang, tapi bekerjalah untuk damai sejahtera. Bekerjalah untuk Tuhan. Waktu ada melayani sini orang datang, semua yang makan makanan ini berkati Tuhan, damai sejahtera, sukacita, sehat, selalu beruntung. Masuk sini orang merasakan hadirat Tuhan. Damai sejahtera, lagi berantem suami istri duduk di sini, peluk-pelukan lagi. Gara-gara lihat mukanya dia. Wah. Kalau lihat muka gua malah berantem mereka. Ada mau sharing boleh juga, mau sharing apa yang
Kau alami gini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu pandangan indah semua bulan tangan Tuhan sedang merena suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merena suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Sabar dalam pergumulan, sabar. Lagi sendiri, lagi sakit, sabar. Datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Berkata Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan. 4 tahun saya ngalami padang gurun, ya. Saya ngelawan, ya. Orang hebat, masa kalah tuh, orang hebat tuh, bener nggak? Saya gol bacok, akhirnya saya ketemu Tuhan. Stop, capek, semua lihat orang tuh, sakit hati semua tuh, coba semua tuh, teman-teman kamu yang mengasihi kamu, saudara-saudara kamu yang sayang sama kamu, ini kepahitan semua gara-gara kamu, istri kamu tuh kepahitan tuh, anak kamu tuh takut sama kamu tuh. Nah, hari itu saya melihat doanya tak rubah. Dulu saya doanya, Tuhan mengapa begini Tuhan. Tapi hari itu saya berdoa, Tuhan apapun boleh terjadi, yang penting jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Yang penting jangan lepaskan aku Tuhan. Apapun terjadi, apapun sesial apapun Tuhan, jadilah. Yang penting jangan lepaskan aku dari tangan. Tangan Tuhan sedang mereda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang mereda suatu karya agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Saatnya kita merenung, datang sama Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, ini aku Tuhan, apapun boleh terjadi Tuhan, jangan lepaskan aku. Apapun boleh terjadi, jangan lepaskan aku Tuhan. Semua yang dalam pergumulan, apapun pergumulan, Tuhan, apapun boleh terjadi, jangan lepaskan aku Tuhan. Pegang aku Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Biarlah rema dari surga memenuhi hati setiap kami Tuhan.
satu rema dari surga kami bahwa Tuhan akan memberikan terobosan dalam hidup kami, ekonomi kami, keluarga kami, sakit kami, segala permasalahan dalam hidup kami memberikan terobosan dengan satu rema dari Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan amin. Haleluya. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endureth Forever. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kasih setianya kekal selamanya. And reveal. Jeffrey. Haleluya. Wey. Masuk gerbangnya Bersyukur dengan penuh pujian, bersukacita, nyanyi besarkan agung namanya, pujilah belasan kata, musik dan nyanyian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Sang goyang. Benar. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Koyung yuk. Saudara, kita mau berdoa buat koyung, minta mujizat sekali lagi dari surga. Ya, siapa yang lagi mau didoakan boleh ya. Tapi kita berdoa khusus buat koyung. Koyung, Pak Ivan dapat koyung ya. Koyung udah dibaptis ya? Udah 2 kali. Coba banyak kali. Buset 2 kali. Lebih sakti dari saya nih koyung ini. Satu di Israel, satu di Dubai. Kalau udah dibaptis, maka sudah jadi punya Yesus. Kalau jadi punya Yesus, berarti tubuhnya adalah bait suci. Kalau tubuhnya adalah bait suci, mesti kita jaga. Ya, mesti kita jaga. Jadi tadi jangan sembra, harus kayak Yakub. Nanti janji Tuhan berlaku. Kalau enggak bisa. Ya kan, nggak boleh meremehkan. Kalau sudah diterima, ya yang demi dipegang baik-baik. Tuhan Yesus, semua yang bukan dari surga cabut dari hidupnya koyung. Semua benih-benih cancer, semua apapun yang bukan dari surga, yang bukan milik Tuhan Yesus, aku cabut dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa Roh Kudus turun atas koyung dalam nama Yesus. Darah Yesus, bilur Yesus sembuhkan semua sakit dengan sempurna. Berikan kesehatan, damai sejahtera, dan biarlah koyung di kekuatan semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Di sepanjang hidupnya ini. Perhatikan hanya buat Tuhan. Segala yang terbaik yang bisa koyung berikan buat Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-berkat yang hilang, yang digondol sama iblis, Tuhan, berkat-berkat yang digondol bebek gombel, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Karena koyung adalah anak-anak kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hati yang lurus, hati yang benar, selalu mendekat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ada lagi mau didoakan? Kalau nggak ada, kita terima berkat Tuhan Yesus ya. Kita doa berkat. Sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang. Kita terima berkat Tuhan Yesus, semua bangkit berdiri. Anda terima dengan iman, berkat itu terjadi dalam hidupmu. Ya bareka Adonai, wismarikat Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penewalika wihunaika, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai, penewalika wiyesya meleka shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan semua sakitmu. Haleluya. Amin.